Teman-teman, pernah gak sih kalian ngebuka beberapa tab sekaligus tapi hasilnya itu malah nge-lag parah? Nah, sama kayak saya. Maka dari itu saya memutuskan buat beli laptop kenceng satu ini, Lenovo IdeaPad Slim 3. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas atau mereview semua spek-spek yang ada di laptop ini. Nggak pakai panjang lebar lagi, yuk mendingan kita bahas. Nah, jadi guys, beberapa minggu yang lalu itu saya sempat frustasi karena sebelum beli laptop ini saya sempat punya laptop yang lama. Nah, tapi pas pakai laptop yang lama itu saya kan sempat ngebuka beberapa tab sekaligus ya, cuman 3 kok, kayak Chrome, terus ada YouTube sama Spotify. Tapi kok tiba-tiba nge-lag parah gitu loh. Dan kejadian kayak gitu tuh nggak sekali dua kali guys, berkali-kali. Makanya kayak kesel sendiri gitu kan. Akhirnya saya memutuskan buat beli laptop satu ini. Banyak yang bilang laptop ini tuh entry level tapi undered. Makanya tanpa pikir panjang gue langsung beli. Dan menurut saya pribadi build-nya itu ringan banget guys. Beratnya sekitar 1,6 kg aja. Jadi cocok nih buat yang sering pindah-pindah tempat kerja. Apalagi buat kalian yang masih kuliah atau freelancer kayak saya, desainnya juga malah simple, nggak neko-neko. Materialnya itu meskipun dia plastik, tapi sejauh ini dia kokoh kok, nggak kelihatan murahan gitu loh. Dan laptop Lenovo yang saya coba ini tuh dia punya varian prosesor AMD Ryzen 5. Terus RAM-nya itu sekitar 8 GB, storage-nya kalau nggak salah 512 GB, layarnya 14 inci Full HD, panel TN, grafisnya dia punya Radeon 610M Integrate. Soal harga, jujur ini nggak terlalu mahal, dia cuman buka di harga 6-7 jutaan aja. Apalagi kalau misalkan teman-teman belinya itu di marketplace, mungkin lebih murah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah mau beli yang lebih murah lagi tapi speknya itu tinggi dan masih mulus juga, teman-teman bisa beli di Rimas Laptop karena dia punya cabang di beberapa tempat guys, termasuk di sejabodetabek. Nah terus ini adalah bagian yang paling penting, yaitu multitasking. Kemarin saya udah coba buka 10 tab sekaligus, mulai dari buka Gmail, terus buka kerjaan, terus buka Word, terus buka Adobe Premiere Pro, buka Canva, buka WhatsApp juga, buka YouTube. Hasilnya dia masih lancar jaya. Emang sih nggak bisa dibilang super cepet banget, tapi yang penting nggak nge-lag gitu loh. CPU Ryzen 5 yang dia punya ini punya daya tahan atau performa yang benar-benar bagus. Cukup banget buat teman-teman kalau misalkan mau ngerjain tugas atau enggak kerjaan kantoran atau ngedit-ngedit tipis. Selain itu performa bagian ngetik dan juga nontonnya, dia punya keyboard yang enak banget. Terus travel key-nya juga pas, nggak bikin cepet capek, tapi dia nggak ada backlight. Jadi kalau suka kerja di tempat gelap agak PR sih. Layar TN-nya juga dia lumayan, warna nggak terlalu vibrant, viewing angle-nya juga agak sempit, tapi buat kerja biasa atau nonton Netflix oke lah. Kalau lo bukan desainer grafis atau editor video, ini udah cukup banget. Nah terus kita sekarang ke bagian suhu dan juga panasnya. Kalau misalkan teman-teman masih menggunakan laptop ini tuh dengan penggunaan yang wajar, dia suhunya itu masih adem kok. Bagian kipasnya pun nggak terlalu berisik. Dia ini udah mulai berisik kalau misalkan kalian ngerender video atau enggak nge-update Windows. Nah udah tuh dia langsung agak berisik, tapi masih aman. Jadi buat kalian semua yang sering ngerjain kerjaannya itu di coffee shop atau sambil nongkrong, dia aman banget karena dia nggak menimbulkan suara yang bikin ganggu orang sekitar. Terus di bagian baterainya, menurut saya pribadi dia masih aman karena saya udah nyoba ya teman-teman. Mulai dari nyalain wifi-nya, terus nyalain brightness sampai 70%, terus saya juga sambil dengerin musik, sambil ngerjain kerjaan. Hasilnya dia masih punya baterai sekitaran 6-7 jam penggunaan. Dan kalau misalkan kita ngecasnya pun dia lumayan cepet guys.
Dari 0 sampai 100% dia cuman membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam aja. Terus untuk bagian port atau konektivitas, dia cukup lengkap juga. Dia punya USB-C, terus ada USB-A, HDMI, jack audio, SD card reader. Ya, masih ada. Wi-Fi-nya itu udah Wi-Fi 6, jadi koneksi internet lebih stabil dan bisa dibilang cepat ya. Tadi kan kita udah ngebahas beberapa kelebihannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa kekurangannya. Dan kekurangan yang pertama yang bikin agak gondok ya, saya pribadi, dia ini RAM-nya sama sekali nggak bisa diupdate guys. Dia cuman punya RAM 8GB, nggak bisa diupdate lagi. Sebenarnya 8GB tuh masih cukup-cukup aja sih buat sekarang-sekarang. Tapi kalau misalkan pemakaian jangka panjang, semisal 3-4 tahun ke depan, we never know. Terus di bagian layar TN, ini sebenarnya subjektif. Tapi kalau misalkan teman-teman terbiasa pakai layar IPS, pasti kerasa downgrade banget. Dan bagian keyboardnya dia nggak backlit. Menurut saya kalau misalkan dipakai buat kerja dia kurang nyaman di bagian keyboardnya aja. Tapi dengan laptop harga segini dia masih bisa dikompromi lah. Nah terus kesimpulannya worth it gak kita beli laptop satu ini? Menurut saya worth it parah guys. Dengan harga 6 jutaan performa Ryzen 5 ini bukan kaleng-kaleng. Dia juga ringan, kenceng, nggak berisik, dan satu lagi baterainya itu awet. Dia bukan laptop buat gaya-gayaan, tapi buat kerja nyata ini bisa diandalkan. Jadi lo tipe orang yang sering buka tab nge-lag juga, atau lo sendiri udah nyobain Lenovo IdeaPad Slim 3 ini? Boleh dong buat ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. So itu deh guys, sedikit review lengkap mengenai laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 ini. Gimana nih menurut teman-teman semua? Dan seperti biasa kalau misalkan kalian suka dengan review kali ini, boleh banget nih Bang Riz minta kalian buat like atau subscribe aja ya. Dan kalau misalkan kalian ada masukan atau ide laptop apalagi yang harus saya bahas ke depannya, boleh juga ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.